Shalom teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christian Frantolobo dengan NIM 1801150007 kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan materi mengenai aspek-aspek perkembangan pada anak. Nah, aspek-aspek perkembangan ini meliputi perkembangan fisik, intelijensi atau kecerdasan, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Nah, perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik, Cullen dan Thomson mengatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang sangat penting mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua adalah otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja berkembang, peran serta untuk aktif dalam suatu kegiatan. Nah, yang berikut adalah beberapa ciri yang berhubungan dengan tingkat intelijensi serta pengaruh terhadap proses belajar. Nah, di sini idiot atau IQ 0-29. Idiot merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah, tidak dapat berbicara atau hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Nah, yang kedua adalah imbalance IQ atau ini IQ sekitar 30-40. Kelompok imbecile ini setingkat lebih tinggi dari anak idiot. Ia dapat belajar berbahasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan penguasaan yang teliti. Yang berikut ini moron atau debil. Ada juga kelompok bodoh, normal rendah atau normal sedang, normal tinggi, cerdas, sangat cerdas, dan jenius. Yang berikut adalah pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Dalam pengertian pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan individu, dikemukakan bahwa emosi itu merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Ada beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Yang kedua, melemahkan semangat. Nah, melemahkan semangat yang dimaksud adalah apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbul rasa putus asa atau yang biasa disebut dengan frustrasi. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Nah, yang dimaksud dengan menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam berbicara. Yang keempat adalah tergantung penyesuaian sosial. Apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati, itu bisa terganggu penyesuaian sosial misalnya dalam masyarakat. Yang kelima adalah suasana emosional yang diterima dalam individu semasa kecilnya.
Nah, akan mempengaruhi sikap di kemudian hari, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sedangkan perubahan emosi terhadap perubahan fisik atau jasmani individu dapat dijelaskan dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama adalah Cannon telah mengadakan penelitian dengan sorotan sinar terhadap seekor kucing yang baru selesai makan. Ia melihat bahwa perut besarnya aktif melakukan gerakan yang teratur untuk mencerna makanan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis emosi dan dampak pada perubahan fisik. Yang pertama, jenis emosi terpesona. Perubahan fisiknya bisa dilihat dari reaksi elektris pada kulit. Yang kedua adalah jenis emosi merah. Perubahan fisiknya bisa pada peredaran darah bertambah cepat. Yang ketiga, terkejut. Perubahan fisiknya denyut jantung bertambah cepat. Yang keempat, kecewa, ditandai dengan perubahan fisik bernapas panjang. Yang kelima, sakit atau marah, ditandai dengan perubahan fisik pupil mata membesar. Berikutnya, takut, tegang, bisa dilihat dari perubahan fisik air liur mengering. Yang ketujuh adalah jenis emosi takut. Nah, perubahan fisiknya berdiri bulu roma. Yang kedelapan, jenis emosi tegang. Tegang ini bisa dilihat dari perubahan fisik terganggu pencernaan, otot-otot menegang atau bergetar. Ciri-ciri emosi. Emosi suatu peristiwa psikologis mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti pengalaman dan berpikir. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Dalam ini perkembangan emosi juga ada terdapat pengelompokan emosi. Pengelompokan emosi terdiri dari emosi sensoris dan emosi psikis. Yang berikut adalah perkembangan bahasa. Makna bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, dan bidang lukisan yang dimiliki muka dan mimik muka. Nah, ada juga tugas-tugas perkembangan bahasa. Dalam bahasa, anak-anak dituntut untuk menuntaskan atau menguasai 4 tugas pokok yang satu sama lain saling berkaitan. Apabila anak berhasil menuntaskan tugas yang satu, maka berarti ia juga dapat menuntaskan tugas-tugas yang lain. Keempat tugas itu adalah yang pertama, pemahaman. Kedua, pengembangan perbendaharaan kata. Yang ketiga, penyusunan kata menjadi kalimat. Yang keempat adalah ucapan atau kemampuan mengucapkan kata-kata merupakan belajar melalui konsentrasi. Tipe-tipe perkembangan bahasa ada 2 tipe, yaitu yang pertama egocentric speak, yang kedua socialist speak. Berbicara menolong berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 2-3 tahun. Sementara yang dimaksud adalah yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kesehatan, yang kedua faktor intelijensi, yang ketiga status sosial ekonomi keluarga, yang keempat jenis kelamin.
Nah, yang berikut adalah perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, uh, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerjasama. Sosialisasi dan perkembangan anak. Sosialisasi dan perkembangan anak. Yang pertama, kegiatan orang tua memberikan makanan dan memelihara kesehatan fisik anak, bisa dari asupan gizi dari orang tua. Empat adalah perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Istilahnya dipakai oleh para pemain seni wara-wara zaman kuno untuk memerankan suatu bentuk tingkah laku, karakter, pribadi tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan prosmik adalah bahwa para pemain sandiwara itu dengan melalui kodoknya berusaha menembus keluar, mengekspresikan suatu bentuk gambaran manusia tertentu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik hereditas, pembawaan maupun lingkungan, seperti fisik, sosial, kebudayaan, dan spiritual. Perubahan kepribadian. Meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun dalam kenyataan sering ditemukan bahwa perubahan kepribadian itu dapat mungkin terjadi. Perubahan itu terjadi pada umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan daripada faktor fisik. Nah, yang berikut adalah perkembangan moral. Moral yang berarti adalah istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai tata cara kehidupan, sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan. Nilai atau prinsip-prinsip moral itu seperti seruan untuk membuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain, dan larangan mencuri, berzina, membunuh, minum minuman keras dan berjudi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga atau keuangan. Anak-anak memperoleh nilai moral dari lingkungannya, terutama dari lingkungan orang tua. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut dalam mengutamakan pada waktu anak masih kecil. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan hubungan dengan perkembangan moral anak. Yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Sikap orang tua dalam keluarga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut orang tua. Yang berikut, sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Nah, proses perkembangan moral. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara sebagai berikut, yaitu yang pertama pendidikan. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, proses coba-coba atau trial and error. Nah, perkembangan kesadaran beragama. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia anugerahi fitrah atau perasaan dan kemampuan untuk mengenal runian insting religius atau naluri beragama. Karena memiliki fitrah ini, religius yaitu makhluk yang bertuhan atau beragama. Faktor pembawaan.
Perbedaan hakiki antara manusia dan hewan adalah bahwa manusia mempunyai fitrah pembawaan beragama. Setiap manusia yang lahir di dunia, baik masih primitif, bersahaja maupun yang sudah modern, baik yang lahir di negara komunis maupun kapasitas baik yang lahir dari orang tua yang saling maupun jahat. Faktor-faktor lingkungan eksternal, faktor pembawaan atau fitrah beragama merupakan potensi yang mempunyai kecenderungan untuk berkembang. Namun, perkembangan itu tidak akan terjadi manakala tidak ada faktor luar atau eksternal yang memberikan rangsangan atau stimulus yang memungkinkan fitrah itu berkembang dengan sebaik-baiknya. Lingkungan keluarga juga merupakan lingkungan pertama atau lingkungan yang pertama bagi anak. Oleh karena itu, kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangat-sangatlah dominan dalam pengajaran tentang nilai moral agama. Di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosial kultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu dalam masyarakat. Individu, terutama anak-anak dan remaja dalam masyarakat. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai dengan materi yang saya bawakan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Shalom.